Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Oki Saputra dengan NIM 2019-11234 dari kelas G dengan mata kuliah Medan Elektromagnetik. Nah, di sini saya akan coba menjelaskan tentang latihan soal pada mata kuliah Medan Elektromagnetik. Nah, untuk latihan soal mata kuliah ini itu diberikan 2 buah soal dan dengan ketentuan soal pertama itu dikerjakan dengan yang berNIM ganjil dan soal kedua itu dikerjakan dengan yang berNIM genap. Nah, berhubung di sini NIM saya genap, jadi saya mengerjakan soal nomor 2, di mana soal nomor 2 ini adalah sebagai berikut. Nah, soalnya itu 3 sudut sebuah segitiga masing-masing berada pada titik A 6, min 1, 2. Kemudian titik B itu min 2, 3, min 4. Dan titik C min 3, 1, 5. Nah, di sini kita disuruh mencari yang A itu RA kali RB. Kemudian yang B itu luas daerah segitiga, dan yang C kita disuruh mencari sebuah vektor satuan yang tegak lurus terhadap bidang segitiga ini. Nah, sebelumnya kita tuliskan terlebih dahulu tadi yang titik A, B, dan C. Nah, di sini kita tuliskan RA itu titik A tadi itu, dan di sini juga kita menuliskan variabelnya ya. Di sini kita menggunakan variabel X, Y, dan Z. Nah, di sini untuk RA itu 6X min. Nah, di sini karena 1Y, jadi 1Y nggak usah kita tulis, langsung aja kita tulis Y, ditambah, nah ini kan plus 2Z, jadi ditambah 2Z. Dan RB, nah untuk RB ini juga sama, kita tuliskan dari yang ini, min 2X ditambah 3Y di min 4X. Nah, kemudian yang RC itu juga sama, kita masukkan dari titik C ini, min 3X ditambah 1Y ditambah 5Z. Nah, setelah kita menulis seperti ini, tadi kan yang untuk soal yang A itu kita disuruh mencari RA dikali RAC, RAB dikali RAC. Nah, di sini A nih. Sebelum itu kita harus mencari dulu nilai RAB. Nah, di mana RAB ini kita cari nih dari titik A dan B. Nah, di sini saya untuk titik A diminuskan, dan kita menghitung dari B terlebih dari B ke A. Nah, RAB di sini min 2. Nah, min 2 ini dari mana nih? Dari sini min 2 dikurang 6 kurang minus 6 X. Nah, karena di sini kan kita variabelnya masih X. Kemudian ditambah 3Y min 1 Y. Kemudian ditambah min 4 kurang 2Z. Nah, kemudian setelah ininya kita masukkan, kemudian kita hitung secara manual atau menggunakan kalkulator itu bisa. Nah, min 2 dikurang 6 itu dapat hasil min 8X. Kemudian ditambah 3 min 1 itu 2Y, ditambah di sini karena min 2 itu hasilnya jadi min ya. Itu Kak. Jadi hasilnya itu yang min 4 min 2 itu jadi hasilnya min 6Z. Nah, di sini juga kita menuliskan variabel A-nya. Jadi di sini kita tulis ulang min 8AX ditambah 2AY min 6AZ. Nah, untuk AX, AY, AZ ini nanti kita akan gunakan pada saat mengerjakan RAB dikali RAC-nya. Nah, selanjutnya itu yang RAC ya. Ini sama seperti yang RAB tadi. Cuma yang RAC ini kita gunakannya itu yang titik A dan titik C. Nah, di sini sama, A-nya masih diminuskan. Kemudian dari C ke A kita menghitungnya. Nah, tinggal memasukin RAC itu sama dengan min 3 dikurang 6X ditambah 1 dikurang min 1Y ditambah 5Z dikurang 2Z.
Nah, ini tinggal kita hitung, sama seperti yang tadi di RAB itu min 3 dikurang 6 itu min 9X, tambah 1 min 1, 1 dikurang min 1 itu sama dengan 2Y, ditambah 5 dikurang 2Z itu sama dengan 3Z. Nah, di sini kita juga menuliskan kembali yang min 9, kita tambahkan variabel A-nya, jadi min 9AX ditambah 2AY ditambah 3AZ. Nah, ini sudah kita dapat untuk nilai RAB-nya dan RAC-nya. Selanjutnya, setelah perhitungan ini, kita menggunakan untuk mencari nilai RAB kali RAC itu kita menggunakan determinan matriks. Nah, di mana determinan matriks ini pertama-tama kita masukkan terlebih dahulu variabel AX, AY, dan AZ-nya. Nah, untuk nilai AX, AY, dan AZ ini kita dapat dari mana? Nah, ini dari sini nih. Min 8 nih AX, ini AZ, dan ini, ini AY, dan ini AZ. Nah, jadi tinggal kita masukkan nih. AX, nah AX di RAB itu min 8, masukkan min 8. AX di RAC itu min 9, kita masukkan min 9. Kemudian AY di RAB itu 2, dan AY di RAC itu 2 juga, masukkan tulis 2. Kemudian AZ di RAB itu minus 6, AZ minus 6, dan AZ di RAC itu 3. Tinggal kita tulis 3. Nah, karena di sini determinan ini nanti kita akan mengalihkan silang ya. Nah, jadi yang di matriks determinan ini yang dua ini nih yang AX dan AY ini kita tuliskan kembali di belakangnya ya. Karena nanti akan kita kalikan silang. Jadi yang AX AY ini kita tulis ulang nih. Jadi AX min 8 min 9, AY 2 2. Nah, ini dari sini. Nah, setelah itu kan tadi untuk pengerjaan ini itu kita kalikan silang. Nah, jadi tinggal kita kalikan nih yang AX nih 2 kali 3. 2 dikali 3 AX ditambah AY-nya itu minus 6 dikali minus 9, min 6 dikali min 9 AY. Dan ditambah AZ. AZ itu min 8 dikali min 2. Min 8 dikali min 2 AZ. Kemudian dikurang. Nah, untuk yang ini itu kita gunakan yang dari sini AZ AX-nya dari belakang, dari yang sini yang sebaliknya. AX-nya, AY-nya, AY-nya yang ini, kemudian AZ-nya yang ini. Nah, AX-nya kita tuliskan nih AX kan min 6 dikali 2, min 6 dikali 2 AX. Kemudian AY-nya nih, AY-nya min 8 dikali 3. AY-nya min 8 dikali 3 AY, kemudian dikurang AZ-nya. Nah, untuk AZ-nya ini, nah kita gunakan AZ yang ini itu 2 dikali min 9. Dikurang min 9 kali 2 sama aja ya AZ. Nah, setelah itu, setelah kita masukkan semua angkanya, terus kita tinggal hitung manual atau hitung menggunakan kalkulator. 2 dikali 3, ini hasilnya 6AX, kemudian ditambah min 6 dikali min 9, itu hasilnya 54 AY, dikurang min 8 dikali 2, itu hasilnya 16 AZ. Dikurang, nah kita hitung juga yang ini nih, yang belakang, yang tadi dari sebaliknya itu min 6 dikali 2 itu hasilnya min 12 AX. Kemudian min 8 dikali 3 hasilnya adalah min 24 AY. Dan min 9 dikali 2 itu hasilnya min 18 AZ. Nah, setelah selesai seperti ini, tinggal kita kurangi. Kurangi itu sesuai dengan variabelnya, yang seperti AX itu kita kurangi dengan AX, AY dengan AY, AZ dengan AZ. Nah, untuk untuk 6 AX dikurangi min 12 AX itu hasilnya 18 AX, kemudian 54 AY dikurangi dengan 24 AY yang dikurangi minus 24 AY itu hasilnya 78 AY, kemudian min 16 dikurangi min 18 itu hasilnya jadi plus, dan min 16 dikurangi min 18 itu hasilnya plus 2 AZ. Nah, jadi untuk nilai RAB dikali RAC ini adalah sebagai berikut. Itu 18 AX
ditambah 78AY ditambah 2AZ. Nah, ini adalah hasil dari RAB dikali RAC. Nah, selanjutnya itu di soal B atau yang B itu kita disuruh mencari luas daerah segitiga. Nah, untuk mencari luas daerah segitiga ini kita gunakan nilai mutlak ya. Nah, untuk B ini itu dengan menggunakan nilai mutlak dan rumusnya adalah sebagai berikut nih. Mutlak RAB dikali RAC sama dengan mutlak RAB mutlak RAC sin theta. Nah, dari rumus di atas ini karena kita akan mencari luas segitiga ya, jadi kita turunkan. Itu menjadi AB kali AC sin theta. Nah, dari sini kita juga masih menurunkan, jadi diturunkan ya dari persamaan ini, itu jadi AB dikali AD. Nah, kemudian diturunkan lagi menjadi 2 luas segitiga ABC. Nah, dari persamaan ini kita tinggal pindah ruaskan, itu menjadi delta ABC sama dengan mutlak RAB dikali RAC per 2. Nah, nilai mutlak ini RAB kali RAC-nya kan tadi sudah ketemu ya, hasilnya itu adalah ini 18AX ditambah 78AY ditambah 2AZ. Nah, jadi di sini tinggal kita masukkan aja. Jadi mutlaknya ini kita akarkan. Jadi 18 kuadrat ditambah 78 kuadrat ditambah 2 kuadrat per 2. Nah, untuk perhitungan ini bisa kita hitung menggunakan kalkulator langsung, itu mendapatkan hasil 0,074 per 2. Nah, hasil ini kita bagi 2, kita hitung dan hasilnya itu 40,037. Nah, untuk B ini untuk luas segitiganya itu hasilnya 40,037. Nah, jadi untuk soal B jawabannya adalah yang ini. Nah, selanjutnya untuk yang C. Nah, untuk yang C ini kita disuruh mencari sebuah vektor satuan yang tegak lurus terhadap bidang segitiga ini. Nah, untuk yang C ini kita menyelesaikannya itu kita akan mencari AN ya. Untuk C ini kita akan mencari AN. Nah, untuk AN sendiri itu rumusnya RAB dikali RAC per mutlak RAB dikali RAC. Nah, untuk RAB kali RAC-nya kan tadi sudah ketemu ya untuk nilainya itu. Tadi di perhitungan yang A itu 18AX 78AY ditambah 2AZ. Nah, ini tinggal kita masukkan aja ya. Jadi RAB dikali RAC-nya itu 18AX ditambah 78AY ditambah 2AZ per, nah mutlak RAB kali RAC-nya itu tadi yang di perhitungan 2 atau di perhitungan yang B itu adalah 40,037. Nah, kita tinggal masukkan aja mutlak RAB dikali RAC-nya itu adalah 40,037. Nah, setelah kita masukkan seperti ini, kita tinggal menghitungnya itu 18AX ini kita bagi dengan 40,037, kemudian 78 juga kita bagi dengan 40,037 dan 2AZ kita bagi dengan 40,037. Nah, di sini hasilnya itu 18AX dibagi 40,037 itu hasilnya 0,449AX. Kemudian untuk yang AY-nya itu 78AY dibagi 40,037AY dibagi 40,037 itu hasilnya 1,948AY dan 2AZ dibagi 40,037 itu hasilnya 0,050 AZ. Nah, jadi nilai ini atau hasil ini adalah yang untuk soal atau yang C ya, itu untuk mencari AN. Baik, mungkin itu saja. Apabila ada salah kata, mohon maaf. Kurang dan lebihnya, mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.